Hadirin jamaah sholat subuh gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita mendengarkan nasihat agama ceramah kolbu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Taufik Nur Sali SPDI. Kepada beliau ilahi fal yatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu fi rawhin wa raha wa hudurin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisaha. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عظم هذا اليوم قدره وخصه بشعائره وشرفه بمآثره واختاره على الأيام وأبان فضيلته للأنام كرامة من ربنا الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى ظهور الجهال وغلبة الكفر والضلال فنصح لأمته في القول والفعال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونهر وطاف في البيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الحبائب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحاضرين jamaah rahimakumullah. Terkhusus tentunya yang sangat amat kita hormati dan kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Mukarram Al-Habib Saleh bin Ali As-Saggaf, guru kita bersama Fadilatul Mukarram Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Kiai Ahmad Suyuti Abdullah, begitupun Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustaz Kiai Haji Abdul Raji, Ustaz Haji Abdul Razak, dan segenap para ulama, para guru, para muallimin, segenap pengurus masjid dan musholah yang tergabung dalam forum silaturahmi salat subuh gabungan, wabil khususil khusus asbab wasilah pertemuan kita juga di pagi hari ini DKM Musholah Nurul Hikmah, akhinal kiram Ad-Da'i ilallah Ustaz Abdul Malik, Ustaz Maman Firmansyah, dan segenap pengurus lainnya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, bini sepuh, para hadirin, orang-orang tua yang mohon maaf kiranya tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mohon maaf karena khawatir salah dan salah sebut namanya. Memang enggak diberikan juga nama-namanya. Jadi mohon kiranya dibukakan pintu maaf, insyaallah tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim, cinta, hormat saya pribadi kepada para alim ulama yang hadir, yang insyaallah kita doakan para guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang yang penuh dengan keberkahan, ilmunya bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan kita yang duduk di pagi hari menjelang siang ini bersama mereka para guru-guru kita mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, dari sebelum waktu keluar dari rumah menuju tempat yang mulia ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin bersilaturahmi, ingin berjumpa dan bersua dengan sesama kaum muslimin lainnya. Yang besar harapan kita, ahlan wa sahlan wa marhaban, guru kita bersama Fadilatul Mukarram Ad-Da'i ilallah Dr. Ustaz Kiai Haji Mulyadi Effendi, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari sebelum waktu azan subuh kita sudah berkumpul bersama. Kita melaksanakan ibadah salat yang dikerjakan di malam hari. Teringat kita jumi'al khair kulluhu fil lail. Berkumpul segala kebaikan itu di malam hari. Wa ma'uqida waliyun wilayatan illa fil lail. Tidaklah dijadikan seorang wali min auliya illah melainkan di malam hari. Kira-kira kita udah jadi wali belum ya? Wali murid kayak Kiai bilang, sama wali santri dah. Lagi persiapan masuk ini Kiai. Masya Allah lagi repot-repot nih. Makanya kemarin pas banget diajak kurban. Waduh saya repot banget anak daftar ulang yang atau masuk sekolah ada aja emang. Emang udah ada kagak kemauannya nggak ada. Ya Allah. Kita belum jadi wali. Kalau kata jadi wali santri, wali murid, apalagi yang udah nikahin, udah jadi wali nikah, iya. Tapi besar harapan kita mengambil kebaikan di waktu malam hari. Wa ma uqida waliyun wilayatan illa fil lail. Kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita gimana nggak jadi kekasihnya Allah? Sebelum waktu sholat berkumandang iqamah, kita tadi dibimbing oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Raji menyebutkan sebagaimana dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Kita baca tadi sebelum iqamatus shalah. Bukan hanya dua kalimat yang dicintai oleh Allah, yang diringankan lisan kita untuk berucap, namun berat timbangan kita nanti di hari kiamat. Kita tambahin lagi dengan istighfar. Dalam surat Az-Zariyat ayat 18 Allah mensifatkan orang-orang yang di sisi Allah wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di waktu penghujung malam akhir daripada qiyamul lail, thuluthul akhirul lail, mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Lengkap banget dah. Udah jalanin daripada hadis Rasulullah, menjalankan daripada firman Allah, gimana kagak jadi wali? Wah, insyaallah dah minimal mah jadi wali santri ya. Salawat beserta salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta juga keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masih berada di hari raya Idul Adha. Kita telah melewati daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui nasihat daripada guru-guru kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri walayalin ashri. Allah bersumpah demi waktu fajar dan 10 daripada malam. Yang Ibnu Katsir fi tafsirihi naqala an Ibni Abbas radhiyallahu anhu al-maqsud al-layalin ashri ini adalah layal ashri min Dzulhijjah. 10 hari pertama telah kita lewati bersama, yang amal ibadah kita di sisi Allah lebih Allah cintai melebihi daripada jihad di jalan Allah. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ilallah min ayyamil ashri. Qalu wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh dalam hari tersebut lebih Allah cintai melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, wala jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah masih kalah. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan dirinya dan juga dengan hartanya dan tidak kembali daripada harta dan dirinya. Berperang di jalan Allah, meninggal.
Kalau sekarang udah nggak ada perang, alhamdulillah negara kita negara yang diberikan oleh Allah keamanan, amin. Senantiasa sepanjang umur kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita nggak ada lagi perang, apalagi kalau ada perang sekalipun nggak ada orang mau berperang. Ayah mau berperang, terus kita bawa tuh, kita angkut sertifikat rumah, surat mobil emas yang modelnya logam mulia, batangan, perhiasan. Ada orang berperang kayak begitu, bawa semua hartanya. Kali kata bini kita mah, iya ya kamu berangkat perang di jalan Allah, tapi jangan juga bawa harta, jangan juga bawa sertifikat rumah, jangan juga bawa mobil. Kenapa? Udah kau keluar mati kau di sana, ya udah selesai, saya jadi janda tajir. Kata bini begitu. Ada model bini kita begitu? Nggak ada, orang perang juga nggak ada. Hadirin, jihad di jalan Allah saja kalah dengan amal soleh yang kemarin telah kita kerjakan di 10 hari pertama. Maka besar harapan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala semuanya menerima amal-amal kita, menerima apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan amal soleh kita. Dan kita minta kepada Allah agar dikembalikan lagi tahun-tahun mendatang di hari tersebut. Afdal ayyami fid dunya ayyamul ashri. Paling afdalnya, utamanya hari-hari di dunia adalah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu kita lewati hari raya Idul Adha. Kita melakukan satu jihad melawan hawa nafsu kita. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adam amalan yawman nahri ahabba ila Allah min hirakati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aglafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla fi makanin qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan manusia di hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah melebihi yang Allah cintai daripada mencurahkan darah, menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan yang kita kurbankan akan datang nanti di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya dan kuku-kukunya. Saya tanya kepada jamaah, jawab yang jujur kemarin, yang jadi panitia atau yang jadi menerima daripada daging kurban, pernah nggak kita menerima tanduk? Atau pernah kita memberikan tanduk kepada orang sebagai panitia? Kuku pernah? Atau kita buka plastik kita dikasih sama jamaah kita kuku? Ada begitu? Kebangetan kok dikasih kulit, dari kagak yang ada rambut kulit yang bermarmer kagak. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut daripada yang dikeluarkan oleh Sayyidatuna Aisyah, bahwa itu juga semuanya, tanduknya, rambutnya, bulunya, dan juga kuku-kukunya datang kepada kita di hari kiamat yang kita kurbankan hewan tersebut. Dan sesungguhnya darah itu belum tercurah ke bumi Allah, melainkan amal tersebut telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Ibnu Abbas, katanya beliau, kalau misalkan di antara kita tidak memiliki kemampuan untuk membeli seekor kambing, apalagi onta atau sapi, kambing aja memang urusan banyak banget dah. Emang ada aja urusan kalau lagi begitu. Giliran musim bacan melengkap banget, batunya berjejer. Giliran musim apa aja, itu giliran kurban mendak aja dah. Katanya Ibnu Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kau nggak mampu, beli itu ayam, beli itu bebek, beli itu entok. Kenapa? Di hari tanggal 10 potong. Kenapa? Biar mendapatkan fadilah, faedah, keutamaan hadis tersebut. Tapi jangan tahun besok datang ke Ustadz Malik, ke Ustadz Maman, bawa di Musola Nurul Hikmah, nih kurban saya, apaan? Seekor ayam, seekor entok. Bukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu sudah kita lewati bersama. Bahkan kita sekarang berada di akhir ayyamut tasyrik, di akhir daripada ayyamul dzabah.
Makanya pulang dari sini sekarang kalau ada yang ketinggalan baru dengar fadilah atau kelupaan baru sekarang ada keluasan, masih dapat kali itu. Yang harga sapi 15 sekarang udah jadi 7 juta. Katanya yang jual emang lu sengaja nyari sekarang. Emang gue lagi ngapan gitu. Ini ngomong-ngomong jamaah banyak yang jadi jurkam kemarin ya. Kayaknya mah tampang jurkam semua ini. Pemilu belum mulai udah jadi jurkam. Apa jurkam? Juragan kambing tuh Kiai tahu. Juragan kambing. Ya. Biarin dah kagak habis daripada pulang kandang terus ngapa? Udah berapa kan? Berapa kan bayarin gitu. Nah. Masih ada waktunya. Ayyamut tasyrik nih hari terakhir. Kalau kita mau berkorban, masih ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, pengorbanan yang kita lakukan dalam menegakkan agama Allah, dalam menjalankan syariat Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan sering kita dengar daripada guru-guru kita, daripada para muallim kita bahwa awal pertama disyariatkannya atau disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang udhiyah atau berkurban yaitu mengikuti daripada ajaran agama Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bukan diminta oleh Allah untuk mengorbankan hartanya, bukan. Nabi Allah Ibrahim untuk diminta daripada pengorbanan jabatan kekuasaannya, bukan. Tapi Nabi Allah Ibrahim diminta oleh Allah untuk mengorbankan putranya yang ingin dan diinginkan dalam kehidupan dunianya. Coba Bapak hadirin jamaah, para kiai, para ustadz sekalipun, kita lihat Nabi Allah Ibrahim lama tidak memiliki anak dan keturunan. Begitu lagi sedang senang-senangnya bersama putranya tersebut, dapat mimpi dari Allah untuk menyembelih putranya dan beliau sendiri melihat dalam mimpi tersebut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, maka ketika anaknya ini bersama Nabi Allah Ibrahim sudah mulai bermain, sudah mulai berkumpul, dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Nih, kira-kira kita jamaah ngomong sama guru kita, Pak Kiai, Ustaz, semalam saya mimpi. Walah, mimpi apaan? Saya mimpi menyembelih seekor sapi. Wah, udah, ente motong dah. Ya, tapi gimana ya? Kira-kira mau nggak kita bilangin? Itu mimpi kali. Oh, ini kayak mimpi Nabi Allah Ibrahim nih. Ya. Kita disuruh motong seekor kambing, seekor sapi, masih mikir, masih banyak pertimbangan. Nabi Allah Ibrahim bukan mempertimbangkan diri beliau, bukan, beliau ikhlas, beliau menjalankan perintah Allah. Tapi lihat, fandur madza tara, bagaimana pandangan pendapatmu wahai putraku Ismail. Jadi nggak ditanya tentang diri beliau langsung menjalankannya. Tapi beliau bagaimana menginginkan pendapat daripada Nabi Allah Ismail, putranya yang akan dikorbankan tersebut. Lihat hadirin, seorang putra yang saleh, yang taat kepada Allah dan kepada orang tuanya. Jawaban dari seorang anak yang usia antara 7 sampai 11 atau 12 tahun, yang lagi sedang kolok-koloknya kepada orang tuanya, mendengar daripada berita yang disampaikan oleh orang tuanya. Apa kata beliau? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu, kelak kau akan dapati aku menjadi golongan orang-orang yang bersabar. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjalankan ketaatan perlu kesabaran, menjauhi segala larangan perlu kesabaran. Sabar bukan hanya dari ujian dan musibah dari Allah, bukan.
Kita keluar dari rumah kita pagi hari ini sampai saat ini perlu kesabaran untuk duduk bersama orang-orang soleh di tengah-tengah kita. Untuk berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah perlu kesabaran. Entar jogging jam 7, entar belanja jam setengah 8, entar kondangan jam 9, jam 5 atau jam 4 sampai jam setengah 7 FS 3G. Wah, begitu dong. Betul apa betul? Benar apa benar? Tapi kira-kira katanya Ustaz Malik sih tadi Ustaz Maman asal jam 9 baru selesai begitu. Mau begitu? Mau enggak? Enggak dikocok-kocok terus ngentar. Mau? Ya jamaah aja saya mah kagak. Apalagi guru-guru kita, Masya Allah, jadwalnya udah Masya Allah. Nah ini Nabi Allah Ibrahim mengorbankan putra yang dicintainya, dan si putra yang menjadi korban juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat, Allah tidak tinggal diam dengan perbuatan daripada kedua hamba Allah tersebut. Allah katakan wa fadainahu bidzilhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan kami tebus korban putranya tersebut dengan seekor kambing yang besar. Jadi kalau kita kemarin berkurban, sampai saat ini berbesar hatilah, bergembiralah, berbahagialah, karena lihat Nabi Allah Ibrahim, beliau ketika menghunuskan pedang atau sebilah alat pemotong kepada leher putranya tersebut, Allah nggak tinggal diam. Allah lihat keikhlasan hati hambanya, ketulusan hati cinta seorang hamba kepada Khaliknya. Allah nggak tinggal diam. Allah tahu nih korban penuh dengan keikhlasan dan kemurnian iman kepada Allah. Ya, wa fadainahu, ditebus sama Allah. Sebilah alat potong sudah berada di leher putranya Ismail, terhunus sudah siap untuk menebas leher putranya tersebut, dan si putra juga sudah siap untuk jadi korban menjalankan syariat agama Allah. Dikirim oleh Allah seekor kambing yang besar. Bukan itu aja, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan, kata Allah, sebutan yang baik bagi orang-orang kemudian. Sampai saat ini Nabi Allah Ibrahim diabadikan kisah tersebut oleh Allah dalam Al-Quran. Terus salam ya Allah, salam sejahtera dari Allah, salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Allah yang menyebutkan kepada kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kan kadang kagak modelnya orang sekarang, orang sini mah kagak, apalagi jamaah FS 3G jauh udah enggak. Orang sekarang baru kemarin motong, nyesel banget. Kenapa? Ada sapi yang lebih dari gue beli, kenapa gue gak beli? Ada yang begitu, ada? Ada orang yang begitu, ada? Yang mana orangnya? Nggak ada, kalau di sini nggak ada. Kenapa emangnya? Gue kemarin beli baru yang 35 juta. Padahal gue ditawarin yang 40 tuh. Padahal udah lewat. Kurbannya kemarin hari Kamis. Hari Kamis disebutin sampai sekarang, bagaimana itu? Jangan. Murnikan, ikhlaskan. Lihat Nabi Allah Ibrahim gak pernah mengungkit, gak pernah meminta, ya Allah, ini putra saya yang satu-satunya, ini putra yang sangat saya cintai, bagaimana mau dipotong disembelih, ya Allah? Gak ada itu begitu ucapan dalam Al-Quran. Gak ada itu diceritakan oleh Allah kayak begitu ceritanya. Udah jalanin, ikhlasin, ntar Allah ganti daripada apa yang kita korbankan. Insya Allah. Hadirin, senang, gembira, karena memang dalam menegakkan syariat agama Allah perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu inilah daripada kehidupan kita dunia yang hanya sementara. Kehidupan dunia yang saat ini kita berada di dalamnya hanya sekali kita rasakan, hanya sementara ini kita dalam kehidupan dunia. Kelak kita akan menuju alam yang sebenar-benarnya, alam yang sesungguhnya, yang tidak kita akan merasakan lagi kematian di dalamnya, tidak akan merasakan kesusahan lagi kalau kita mendapatkan kenikmatan, dan tidak akan mengalami musibah kalau kita mendapatkan anugerah hadiah dari Allah, surga akhirat Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Al-Imam Al-Qutbil Irsyad wa Ghuthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu an, beliau mengatakan wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa qattariqi ilal watan wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wan naru liman lam yattaqillaha fasma'an. Wa ma hadhihi dunya, dan dunia ini yang kita berada di dalamnya, yang saat ini kumpul kita bersama di dalamnya, ini bukan tempat untuk kita selama-lamanya. Ingat, ingat, yang saat ini sedang dalam kenikmatan, nikmatmu bukan bersifat sementara, bukan bersifat selamanya. Yang kalian lagi dalam keadaan musibah dan kesusahan, ingat, kalian tidak akan mengalami kesusahan dan kemusibahan selama-lamanya. Dunia cuma sementara. Dunia hanya sesaat. Kenikmatan kita akan tinggalkan, kesusahan kita akan jauhkan. Wa maddaru illa jannatun liman ittaqa, dan tempat kembali yang sesungguhnya adalah surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga neraka bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sementara, jadikan sementara tersebut untuk taat ibadah kepada Allah. Bulan Dzulhijjah, bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah, dan juga bulan puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan sebagaimana Allah memberikan kenikmatan bagi hamba-hambanya yang saat ini menjadi tetamunya Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah haji dan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Allah perjumpakan kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di pagi hari ini di penghujung ayyamut tasyrik di bulan Dzulhijjah. Allah pertemukan kita, perjumpakan kita di dalam majlis ini. Kelak Allah akan memperjumpakan kita di tempat yang lebih baik daripada tempat ini, dalam keadaan yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah kabulkan segala apa yang kita pinta, yang belum kita minta, bahkan yang terlupa kita pinta. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala pengorbanan yang kita lakukan dalam menegakkan syariat agama Allah, baik dengan harta kita, baik dengan jiwa kita, baik dengan kekuasaan jabatan kita, Allah terima dari pengorbanan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang salihin dan salihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak nanti di akhir umur kita diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah ketika ruh keluar daripada jasad dan tubuh kita, terakhir ucapan yang kita ucapkan dalam kalimat tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqina fi haqaiqiha fa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, para guru, para muallimin, para kiai, ini saja kiranya dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun tingkah laku dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.